Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Python mania, ya, para pecinta Python, ya, yang hari ini tetap semangat belajar Python. Kita ketemu lagi di Khataman Python, ya, di episode ke berapa berarti? Kalau kemarin Ahad itu sudah 22, berarti sekarang ke 23, ya. Baik, kita akan masuk ke bab ya 5.6.3. Yaitu problem Monte Carlo Simulation, ya. Dulu saya ingat ketika kuliah, ya, nama ini Monte Carlo itu begitu keren, ya. Dia punya beberapa rumusan-rumusan, ya. Tapi dulu ya ceritanya nggak paham juga waktu kuliah dulu, ya. Tapi kita akan lihat sekarang tentang simulasi Monte Carlo. A Monte Carlo simulation uses random numbers and probability to solve problems. Ya, jadi simulasi Monte Carlo ini menggunakan bilangan random, bilangan acak, dan probabilitas untuk menyelesaikan suatu masalah. It has a wide range of application in computational mathematics, physics, chemistry, and finance. Ia memiliki berbagai aplikasi, ya. Dia diaplikasikan di dalam matematika, komputasi, ada fisika, ada kimia, dan juga di masalah keuangan. We now look at an example of using a Monte Carlo simulation for estimating P. Sekarang kita akan melihat contoh bagaimana menggunakan simulasi Monte Carlo, ya, untuk pendekatan sebuah nilai dengan P. First, draw a circle with its bounding square. Pertama, gambarkan dulu sebuah lingkaran dengan persegi pembatasnya. Lihat gambarnya ini, ya. Ada Y, ada X, jadi dia jari-jarinya adalah 1. Assume the radius of the circle is 1. So, the circle area is P and the square area is 4. Randomly generate a point in the square. The probability that the point falls in the circle is circle area. Ini artinya apa itu? Divide, ya, divide dibagi square area, ya, equal P per 4. Asumsikan, ya, bahwa misalkan jari-jari dari sebuah circle itu adalah 1. So, sehingga luas dari circle itu adalah P. Dan square area is 4. Dan kotak bujur-sangkar itu adalah luasnya adalah persegi 4, itu bujur-sangkar itu adalah 4. Randomly generate a point in the square. Maka secara acak, ya, kita hasilkan titik acak di dalam persegi tadi. The probability that the point falls in the circle is circle area dibagi dengan square area, sama dengan Pi per 4. Jadi ini kemungkinan titik yang kita buat secara acak, ya, di dalam circle tadi, lingkaran tadi, itu perbandingannya adalah luas lingkaran dibagi dengan luas kotaknya sama dengan Pi per 4. Write a program that randomly generates, berapa itu? 1 million points, ya, that fall in the square and let number of hits denote the number of point that fall in the circle. Tulis program secara acak menghasilkan 1 juta titik yang jatuh di dalam persegi, dan misalkan kita namakan number of hits, yaitu menunjukkan jumlah titik yang jatuh di dalam lingkaran. Jadi kalau kita lihat perbandingannya adalah, so number of hit is approximately 1 million multiply P per 4. Jadi artinya number of hit-nya itu pendekatannya diperkirakan yaitu 1 juta dikali P per 4. P can be approximated as 4 multiply number of hit per 1 million. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa P dapat pendekatannya adalah 4 dikali number of hit dibagi dengan 1 juta. The complete program is showing in listing 5.10. Maka program lengkapnya ditunjukkan dalam listing 5.10. Kita lihat di sini, ya. Number of trial-nya ini ada konstanta, diperkirakan 1 juta. Ya, ada angkanya 1 juta. Number of hit-nya 0. Kemudian diputar for I in range sampai 1 juta. Ya, berarti nanti mulai dia 0 sampai 19999, ya. X
di situ sama dengan random, diacak dulu. Random dikalikan 2 dikurangi 1. Y sama juga, random dikalikan 2 kurangi 1. If jika X kali X alias Y kuadrat, X kuadrat plus Y kali Y kuadrat itu kurang dari sama dengan 1, maka number of hits-nya itu ditambahkan dengan 1. Sedangkan Pi itu sama dengan 4 dikali number of hits dibagi number of trials. Maka dicetak print sama dengan Pi is Pi ya nilainya itu. Ada jawabannya adalah 3,14124. Kita akan lihat ya bahwa pendekatan Pi pendekatannya pakai Monte Carlo simulation ini. Kita akan lihat itu adalah Pi. Teman-teman bisa ketik aja ya ini ya Monte Carlo simulation ya. Ini boleh diketik ya. Yang mana ya ini simulasi Monte Carlo simulation. Ya, ini sudah ada di sini. Kita akan lihat jalankan aja. Oke, nah sudah ketemu. Pi-nya ternyata 3,14724. Ini kalau kita ada 1000 ya. For ini diacak 1 juta ini. Ayo 1 juta titik diacak, kemudian dibagi di situ. Maka Pi-nya ketahuan bahwa Pi-nya adalah 3,14124 ya. Baik, itu simulasi Monte Carlo simulation. Jadi sebenarnya pembelajarannya adalah di sini di for n-nya ini. Nah, jadi pengulangan for kita bisa gunakan di simulasi Monte Carlo ini. Baik, kita lanjut. The program repeatedly generates a random point x, y ya and the square in line 7 to x. X sama dengan random dikalikan 2 kurangi 1. Y-nya sama dengan random dikalikan 2 kurangi 1. Recall the random returns a random float R such as nil apa itu? Less than equal to R less than 1.0 ya. Kita lihat bahwa random akan mengembalikan sebuah random float ya R jika antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya kita randomnya 0 sampai 1, maka R-nya nanti float dalam bentuk desimal. If X kuadrat plus Y kuadrat ya less than equal 1, jika X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1, the point is inside the circle. Ya, titik tersebut berada di dalam lingkaran ya. And number of hit is increment by 1. Dan titik itu maka number of hit-nya ditambahi dengan 1. P is approximately 4 multiply number of hits apa itu? Dibagi ya per number of trials line 13. Maka P adalah perkiraannya adalah 4 dikali number of hits dibagi dengan number of trial ya itu ada di baris yang ke-13. Oke, kita masuk ke simulasi Monte Carlo. Jadi itu menarik ya. Jadi kita bisa mencari nilai Pi dengan konsep simulasi Monte Carlo tadi. Tetap menggunakan for, perulangannya lah for di situ. Lanjut, kita akan masuk ke 5.7 5.7 keyword break and continue. Sebelumnya ada catatan pedagogisnya. Ada dua keyword, two keyword, break and continue. Ya, yaitu break dan continue. Can be used in loop statement to provide additional control. Dapat digunakan dalam pernyataan perulangan, loop. Ya, untuk memberikan sebuah kemampuan untuk mengkontrol tambahan. Sebagai kontrol tambahan. Ya kan? Using break and continue, dengan menggunakan break dan continue, dapat can simplify programming in some cases. Jadi dapat menyederhanakan pemrogram dalam beberapa kasus. Overusing or improperly using them, ya. Namun penggunaan yang berlebihan atau tidak tepat, ya, however, can make program difficult to read and debug. Nah ini kata kuncinya. Ketika ada penggunaan yang berlebihan atau tidak tepat, maka ini akan membuat program itu sulit dibaca dan didebug. Ya, kalau kebanyakan. Maka note to reader, catatan untuk membaca, you may skip this section without affecting your understanding of the rest of the book. Anda dapat melewati bagian ini tanpa mempengaruhi pemahaman Anda tentang sisa buku ini. Ya, jadi break and continue ini digunakan harus dengan secara tepat. Ya.
Kalau pengalaman saya sih, saya jarang menggunakan break and continue, kecuali kasus-kasus tertentu memang. Ya, jadi memang dia harus break, ada continue. Oke, ya lanjut. You can use the keyword break in a loop to immediately terminate a loop. Listing 5.11 present a program to demonstrate the effect of using break in a loop. Jadi Anda dapat menggunakan kata kunci break ya di dalam loop untuk segera mengakhiri loop. Dan listing 5.11 itu present a program, menyajikan program untuk menunjukkan efek penggunaan break di dalam loop. Nah, kita akan lihat sekarang ya. Listing 5.11. Ini break. Kita lihat dulu, kita baca dulu. Pertama, sum-nya diisi 0, numbernya 0, while number kurang dari 20. Ketika number kurang dari 20, artinya nanti akan bertambah numbernya jelas. Ya, ini dicek dulu, numbernya ditambahi dengan 1, maka akan bertambah 1. Sum ditambah dengan number, maka jumlahnya ditambahkan. Ini ceritanya menambahkan bilangan 0, 1 ya. Kalau di sini mulai 1 sampai nanti 20 sampai 20. Sum lebih besar sama dengan 100. Lah ini kata kuncinya. Jika sumnya lebih besar sama dengan 100, maka break. Dia akan langsung keluar dari while ini. Break itu tujuannya keluar dari loop ini. Maka langsung dia cetak print, the number is number, the sum is sum. Oke ya. Kita coba sekarang. Jawabannya lah 14, the sum is 105 ya. Kita coba. Nah ini kan, the number is 14, the sum is 105. Okay. The program add integers from 1 to 20 in this order to sum until sum is greater than or equal to 100. Jadi program ini menambahkan bilangan bulat dari 1 sampai 20 ya, dengan urutan to sum disimpan nanti dalam variabel sum sampai sum tadi, variabel sum ini lebih besar atau sama dengan 100. Without line ya 7 to 8 tanpa baris ke-7 dan 8, this program will calculate the sum of the number from 1 to 20. Ya. Jadi tanpa baris ke-7 dan 8, maka sum ini akan menjumlahkan 1 sampai 20. But with the lines 7 to 8, jadi tapi dengan baris 78 ini, the loop terminated when sum becomes greater than or equal to 10 to 100. Jadi loop terminate, ya, loop ini akan terminate, akan keluar, jadi akan berhenti ya. Ketika sum ini menjadi lebih besar atau sama dengan 100. Maka without line 7 to 8, ya, tanpa baris 7 ke 8, maka the outputnya harusnya number 20, the sum is 210. Ya 210. Ya ini. Nah, maka kalau dengan ada break, maka dia keluar. Kenapa? Karena sumnya sudah lebih dari 100. Maka ketika lebih dari 100, maka dia break keluar dari loop ini. Maka tidak ditambahkan lagi. Selesai sudah di situ ya. Maka jelasnya you can also use the continue. Ah, ini break ya tadi ya. Ini pahami. Sekarang kita masuk ke continue. You can also use the continue keyword in a loop. Anda juga dapat menggunakan kata kunci continue ya di dalam sebuah loop atau pengulangan. When it is encountered, saat ditemukan ya, continue-nya ditemukan, it and the current iteration and program control goes to the end of the loop body. Jadi jika ketika ditemukan maka akan mengakhiri iterasi ya ketika itu dan mengontrol program beralih ke akhir dari badan loop. In other words, continue breaks out of an iteration, while the break keyword breaks out of loop. Oke, bisa dipahami ya. Artinya kata lain ini menarik. Continue keluar dari iterasi, ya, tetapi masih dalam loop tadi. While the break keyword breaks out of loop. Sedangkan break keluar dari loop. Jadi pahami ya. Jadi kalau continue itu masih dalam iterasi tadi. Dia keluar dari iterasinya.
Tapi dia nggak keluar dari loopnya. Kalau break keluar. The program in listing 5.12 shows the effect of using continue in a loop. Di program di listing 5.12 ini menunjukkan efek penggunaan continue dalam loop. Kita akan lihat ya. Sum 0, number 0, while number kurang dari 20, ya, ketika numbernya kurang dari 20, maka number tambah 1. Ini biasa ya. Jadi numbernya tambahin dulu 1. If number, nah ini nih hati-hati. If numbernya sama dengan 10, atau berarti salah satu benar, dia jalankan. Atau numbernya sama dengan 11, maka continue. Dia akan melewati ketika 10, dia akan melewati ketika 11. Ya. Sum plus sama dengan number. Nah, ini artinya sum ditambahkan dengan number. Dan nanti akan hilang itu. Ketika numbernya nilainya 10, 11, dia diputar. Tapi kan dia balik lagi, putar lagi. Masih dalam sini. Baru setelah itu dia nanti print the sum is. Ya. Kenapa? Karena kalau yang break tadi, kalau ada ketemu break, maka dia keluar dari while-nya ini. Kalau ini enggak, tetap dia berubah, tapi ketika 10 dan 11, dia balik lagi ke awal. Oke ya, kita lihat sekarang. Maka the sum is 1 is 9 ya. 189. Kita lihat continue ya. Kita jalankan. Oke, 189 ya. Ini artinya nanti dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya enggak, 11-nya enggak, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, baik. The program adds all the integer from 1 to 20 except 10 and 11 to sum. Nah, ini kata kuncinya. Program menambahkan semua bilangan bulat dari 1 sampai 20 kecuali except 10 dan 11 kepada variabel sum. The continue statement is executed when number become 10 or 11. Jadi statement continue ini akan dieksekusi ketika number itu menjadi 10 dan 11. The continue statement and the current iteration so that the rest of statement in the loop body is not executed. Jadi continue statement ini ya akan berakhir and the current iteration. Jadi dia langsung di akhir iterasi. Maka sampai nanti dia body ini nggak akan dieksekusi, yang sum-nya ini nggak dieksekusi. Ya, dia langsung di sini. Nah, jadi mari ulang lagi di sini nanti. Oke, therefore number is not added to sum when it is 10 or 11. Jadi ini statement ini nggak dieksekusi. Kenapa? Continue langsung keluar di sini. Nah, maka angka 10 dan 11 tidak ditambahkan. Ya, tidak disimpan dalam numbernya dikeluarkan, tidak tambahkan pada sum, number nggak tambahkan pada sum, ini number kan tambahkan sum ketika numbernya nilainya 10 dan 11. Without line 6 and 7, the output will be as follow, the sum is 210 ya, kalau tanpa ini. 67. Kenapa? Karena tanpa ini dia dijumlah semuanya. Kalau dijumlah semua total 210. In this case, all the number are added to sum even when number is 10 or 11. Therefore, the result is 210. Ya. Maka kita lihat di situ. In this case, dalam kasus ini, semua angka ditambahkan ke dalam sum, kecuali ketika number itu bernilai 10 dan 11. Therefore, the result is 210. Oleh karena itu hasilnya adalah 210. Ya, yang ini. You can always write a program without using break and continue or continue in a loop. Ya. You can always, jadi di sini Anda dapat selalu menulis sebuah program tanpa menggunakan break and continue in a loop. Ya. Maka Anda bisa menuliskan sebuah program tanpa break and continue. Ini kata kuncinya ini. Boleh. In general, it is appropriate to use break and continue. Ya, secara umum penggunaan break dan continue itu wajar. Ya, wajar.
digunakan. If their use simplifies counting and makes program easy to read. Dan ini jika penggunaannya mampu menyederhanakan pengkodean dan membuat program itu mudah dibaca. Suppose you need to write a program to find the smallest factor other than 1 for an integer n. Asumsi n lebih besar sama dengan 2. Jadi misalkan Anda ingin perlu menulis program untuk menemukan faktor terkecil selain 1 untuk bilangan bulat n. Ya, anggap n-nya lebih besar sama dengan 2. You can write a simple and intuitive code using the break statement as follow. Anda bisa menulis sebuah program sederhana ya dengan kode yang intuitif menggunakan pernyataan break seperti di berikut ini. And equals input enter an integer. Jadi n itu memasukkan bilangan lebih dari sama dengan 2 ya. Factor 2. Ya, factor 2. While factor ketika faktor while apa itu? Kurang dari sama dengan n ya, jika n itu modulo faktor sama dengan 0, maka break faktor ditambahkan dengan 1. Ya, maka print the smallest factor other than 1 for n is factor. You may rewrite code without using break as follow. Jadi ceritanya gini. Ketika kita menemukan n modulo faktor ya di faktor 2, ya, maka dia break keluar. Ya, jadi ceritanya mencari faktor terkecil ini. Ya, faktornya tambah dengan 1. Ya, apakah betul di situ ya? Maka print the smallest factor ini. You may rewrite the code without using break as follow. Jadi Anda juga bisa menulis ulang kode di atas tanpa break a follow. And eval input enter an integer. Ya, enter an integer lebih besar dari 2, ini masukkan aja biasa ya. Kemudian found sama dengan false. Ini dia menemukan buah variabel boolean. Faktor sama dengan 2. Well, faktor kurang dari n sama dengan n and not found, dan artinya true ya, not found. Found-nya kan false toh. Not found, maka kebalikannya dari found ya pokoknya ya. If n modulo faktor sama dengan 0, maka found sama dengan true. Found-nya sama dengan true. Else factor plus sama dengan 1. Nah, artinya nanti dia akan dilewatkan. Ya, ini kan nanti kalau dia break toh, nanti di true, found-nya di true. Berarti kalau not found itu false. Ya, ketika ini masih false, ya, not found, false ya, nanti maka dia jalankan. Tetapi kalau nanti itu adalah not, ini kan berarti n apa ini? Not found ya, yang berlawanan lah ya. Kalau ini false, kalau n kan harus true semua. Nah, berarti kan not found. Maka print the smallest factor other than 1 for n is factor. Oke, kita lanjutkan. Jelas terlihat, the break statement, obviously, the break statement makes the program simpler and easier to read in this example. Jadi terlihat jelas pernyataan break ini membuat program lebih sederhana ya, dan lebih mudah dibaca daripada yang atas. Ya. However, you should use break and continue with caution. Bagaimana juga Anda kalau mau menggunakan break and continue itu harus hati-hati. Too many break, kebanyakan break and continue statement will produce a loop with many exit point and make the program difficult to read. Terlalu banyak menggunakan break dan continue akan menghasilkan loop ya dengan banyak titik keluar dan membuat program itu sulit dibaca. Oke. Catatan, note, some programming language have a go to statement. Beberapa pemrograman menggunakan goto. The goto statement indiscriminately transfer control to any statement in the program and execute it. Jadi pernyataan goto ini secara langsung mentransfer kontrol program
ke pernyataan manapun di dalam program dan menjalankannya. This make your program vulnerable to error. Nah, inilah yang membuat program Anda rentan terhadap kesalahan. Kenapa? Kebanyakan goto. Ya. Berapa saya pernah coding menggunakan bahasa pemrograman yang pakai goto, itu memang ketika saya mau rubah itu, saya baca kodenya itu ya memang perlu proses ya. Perlu proses untuk membaca codingnya itu agak lumayan nanti ya, karena goto itu kan langsung dia melepas-lepas seperti itu. Jadi banyak pintu exit-nya itu ya, banyak pintu keluarnya. The break and continue statement in Python are different from goto statement. Maka pernyataan break dan continue di Python ini berbeda dengan pernyataan goto. Ya, they operate only in a loop statement. Mereka hanya dapat dioperasikan itu di dalam pernyataan pengulangan loop. Ya, the break statement break out the loop. Break statement ini akan keluar ya dari loop, and the continue statement break out the current iteration in the loop. Dan continue adalah keluar dari iterasi saat itu ya dalam loop. Selesai. Oke, 5.8. Oke, 5.8. Kayaknya ini 5.8 kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti di 5.8 di pertemuan kita yang berikutnya, episode berikutnya, yaitu episode yang ke-24. Insya Allah ya, insya Allah di episode 24. Nanti ada 5.8 case study displaying prime number, yaitu menampilkan bilangan prima, dan juga nanti dilanjut dengan ini yang seru, yaitu case study random walk, yaitu 5.9, 5.9. Jadi dua bab lagi, 3 subbab lagi kita case study random walk. Nah, ini yang menarik kenapa? Karena nanti akan kita akan menggunakan acak ya, jalan acak dan grafis nanti di akhir. Baik, tetap semangat belajar Python ya. Alhamdulillah sampai berapa ini kita? Sudah sampai sampai halaman ini ya kita 153. Ya, tentunya 582. Tetap semangat. Yes ya. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang tadi ya bagaimana kita break and continue, kemudian kita belajar juga simulasi Monte Carlo ya. Ingat, break and continue itu tidak harus digunakan ya. Saya jarang sekali, bisa dikatakan saya jarang, nggak pernah pakai ini, jarang lah. Sedikit sekali saya pakai break and continue ya. Karena memang hati-hati. Semakin banyak sering, maka bisa membuat program itu semakin sulit untuk dibaca. Dan untuk mendebak itu cari problemnya itu nanti akan kesulitan kita. Baik, itu teman-teman untuk pertemuan ke-23 ini ya, tetap semangat belajar Python. Ya, ingat Python itu merupakan bahasa yang paling mudah, simple dan menyenangkan. Oke, tetap semangat belajar Python. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.